Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Timnas Indonesia resmi cetak sejarah besok lusa. Sejarah yang dimaksud adalah posisi terbaik Timnas Indonesia di ranking FIFA dalam 15 tahun terakhir. Berkat kemenangan 1-0 atas Bahrain di matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 25 Maret lalu, Timnas Indonesia naik 7 posisi dari peringkat 130 ke 123. Posisi 123 dunia merupakan yang terbaik dimiliki Timnas Indonesia dalam 15 tahun terakhir. Sebelumnya, posisi terbaik Timnas Indonesia dalam 15 tahun terakhir adalah menempati peringkat 120 dunia pada Desember 2009. Setelah itu, Timnas Indonesia tak pernah lagi menyentuh peringkat 120 dunia. Pada Juni 2025 mendatang, Timnas Indonesia berpeluang menyentuh peringkat 120 dunia. Bahkan Ole Romeni dan kawan-kawan berpeluang menembus peringkat 117 dunia jika menang atas China di lanjutan matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni 2025 nanti. Cilat ludah sendiri, Timnas Malaysia bakal naturalisasi 7 pemain. Timnas Malaysia seolah tidak mau kalah dengan Timnas Indonesia. Harimau Malaya berencana untuk menaturalisasi 7 pemain di luar negeri lagi usai Hector Hevel. Malaysia baru menaturalisasi Hevel. Pemain Portimonense di Portugal itu lahir di Leidschendam, Belanda pada 15 Mei 1996, tapi lebih memilih membela Harimau Malaya. Dalam debutnya, Hevel sukses membawa Malaysia mengalahkan Nepal 2-0 pada Selasa 25 Maret lalu di Stadion Sultan Ibrahim dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Ia turut menyumbangkan gol pada menit ke-29. Malaysia menargetkan lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Selain Nepal, Harimau Malaya juga bakal bersaing dengan Vietnam dan Laos di grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Timnas Indonesia segera naturalisasi Tristan Gojir. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan Tristan Gojir, bek muda yang kini bermain untuk PEC Zwolle sebagai pemain pinjaman dari Ajax Amsterdam. Menurut laporan dari media Belanda Football Premier, PSSI berharap dapat meyakinkan pemain berusia 20 tahun tersebut untuk bergabung dengan Timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Gojir pernah diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 dalam ajang Piala Dunia U20 2023. Namun pendekatan tersebut tidak berlanjut akibat cedera lutut serius yang dialaminya pada Agustus 2024 lalu. Kini setelah pulih dari cedera dan kembali berlatih bersama PEC Zwolle, nama Tristan Gojir kembali mencuat sebagai salah satu calon pemain yang bisa memperkuat lini belakang Timnas Indonesia. Dengan kemampuannya bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah, ia berpotensi menjadi tambahan kekuatan bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Ragnar Oratmangun ucapkan selamat Idul Fitri. Ragnar Oratmangun ikut memberi ucapan selamat Idul Fitri kepada penggemar Timnas Indonesia lewat akun Instagramnya. Beragam komentar warganet ternyata cukup menggelitik. Umat Islam di seluruh dunia tengah merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Oratmangun yang diketahui seorang mu'alaf ikut memperingati hari kemenangan dengan unggahan di media sosialnya. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah, bunyi tulisan dalam gambar yang diunggah Oratmangun. Mohon maaf lahir dan batin, tulis penyerang FC Deander itu dalam keterangan unggahannya. Netizen terutama penggemar sepak bola tanah air memberikan respon cukup positif dengan postingan tersebut. Beberapa komentar balasan cukup menggelitik dan unik. Prapanca targetkan Persija finish 4 besar. Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca menegaskan satu target yang harus dipenuhi timnya pada akhir musim Beri Liga 1 2024-2025. Ia meminta Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk mengamankan 4 besar.
Persija menggelar acara halal bihalal untuk merayakan Idul Fitri pada Senin 31 Maret. Dalam acara ini, para pemain Macan Kemayoran bersama Carlos Peña selaku pelatih turut hadir. Prapanca ingin menjadikan momen silaturahmi ini untuk menyatukan visi skuad Persija. Ia sadar performa timnya kerap tak stabil sepanjang musim 2024-2025. Dari awal, saya selalu bilang target kita 4 besar. Saya harap itu tetap bisa dijaga, kata Prapanca. Persija saat ini menduduki peringkat keempat pada klasemen sementara Beri Liga 1 dengan sisa 8 pertandingan. Mengamankan posisi tersebut tentu bukan hal yang mustahil. Persija akan bertandang ke markas Madura United dalam lanjutan Beri Liga 1. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Gelora Bangkalan pada Minggu 6 April mendatang. BRI Liga 1 belum usai, Arema FC perpanjang kontrak Frigery. Saat ini kompetisi kasta tertinggi di sepak bola ini baru berjalan 27 pekan. Masih ada 7 pekan ke depan yang bergulir kembali setelah jeda FIFA Matchday dan Hari Raya Idul Fitri. Jadi Liga 1 baru akan selesai sekitar 2 bulan ke depan. Meski begitu, ada klub yang sudah mempertimbangkan dan mempersiapkan tim untuk musim depan, seperti yang dilakukan oleh Arema FC. Hari Minggu kemarin, Arema memperpanjang kontrak kiper asal Brazil, Lucas Frigery. Dia jadi pemain asing pertama yang mendapatkan kontrak baru untuk musim depan. Jika melihat statistik kebobolannya, memang tidak terlalu istimewa karena Frigery kemasukan 37 gol dan baru membuat 5 kali clean sheet. Dia juga tidak masuk 5 kiper dengan jumlah save tertinggi di Liga 1 saat ini. Namun di balik itu, Frigery memberikan ketenangan di lini belakang. Dia beberapa kali jadi pahlawan dengan penyelamatan yang sangat penting. Manajemen Arema FC buka suara terkait William rumor ke Persebaya. Arema FC angkat bicara soal pemainnya William Marcelio yang dikabarkan didekati Persebaya Surabaya. Pihak manajemen Arema FC mengakui memang ada beberapa pemain asingnya yang akan didepak untuk musim depan. Manajemen Arema FC mulai mengevaluasi kinerja para pemain, terutama para pemain asing yang layak dipertahankan atau tidak. Nama William Marcelio menjadi bursa panas yang bakal dievaluasi manajemen Singoedan. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriadi mengatakan pihaknya memang sudah mulai memetakan dan menata komposisi pemain untuk musim depan. Namun khusus untuk William sendiri, Yusrinal menyikapinya bijak bahwa sang pemain memang memiliki skill dan kemampuan bagus, tapi secara keseluruhan, kebijakan memainkan atau tidak William berada di tangan pelatih. Nama William sendiri mencuat jadi perbincangan kurang mengenakan di ruang ganti Arema FC. Pesepak bola asal Brazil itu beberapa laga tidak menjadi pilihan utama Jose Manuel Gomes da Silva, sang pelatih, karena ada persoalan tingkah laku dan ketidakcocokan dengan sang pelatih. Masa depan Paul Munster di Persebaya masih abu-abu. Persebaya Surabaya menyongsong Liga 1 2025-2026, salah satunya dengan membangun fondasi tim yang kuat untuk musim depan. Liga 1 musim ini menyisakan 7 pertandingan lagi, maka Bajul Ijo sedang bersiap untuk melakukan perubahan signifikan dalam timnya, terutama di posisi pelatih. Beberapa nama pelatih potensial mulai beredar di kalangan penggemar dan media, termasuk Sintayong, mantan pelatih timnas Indonesia. Tapi manajemen Persebaya masih merahasiakan siapa saja pelatih yang akan dijadikan target. Saat ini Persebaya masih dilatih oleh Paul Munster. Di bawah kepemimpinannya, Persebaya berhasil mengumpulkan 48 poin dari 27 laga dengan catatan 14 kali kemenangan, 6 seri dan 7 kali kalah. Meskipun hasil itu cukup baik, masa depan Munster di klub masih menjadi tanda tanya. Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya, menyatakan bahwa keputusan mengenai nasib pelatih asal Irlandia Utara tersebut belum diambil sejauh ini. Peluang Persib datangkan Rizky Ridho sangat sulit. Peluang Persib Bandung untuk mendatangkan Rizky Ridho bakal menemui jalan terjal. Satu di antaranya adalah karena Rizky Ridho didorong abroad karena penampilan mengesankannya bersama timnas Indonesia di babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Rizky Ridho sendiri masih memiliki kontrak di Persija sampai 30 Juni 2026. Itu berarti Persib Bandung harus mengeluarkan uang cukup banyak guna menebus kontrak Rizky Ridho dari Persija. Namun uang yang digelontorkan Persib Bandung untuk mendatangkan Rizky Ridho tak sedikit. Dilansir dari transfermarket.com, Rizky Ridho memiliki nilai pasar 8,69 miliar rupiah. Nilai itu menjadikan Rizky Ridho sebagai salah satu di antara pemain termahal di Liga 1. Bali United dirumorkan rekrut pemain timnas naturalisasi. Satu pemain naturalisasi timnas Indonesia ramai dirumorkan bakal merapat ke Bali United. Beberapa nama pun mulai jadi perbincangan netizen di media sosial. Seperti diketahui, rumor mengenai pemain naturalisasi timnas Indonesia yang tertarik bergabung ke Bali United juga berawal dari unggahan beberapa akun di media sosial. Beberapa nama mulai disebut, mulai dari Justin Hubner, Nathan Joaon, Rafael Strike hingga Jordi Amat yang kini bermain di Johor Darul Ta'zim, klub Malaysia. Keempat nama tadi memang memiliki kontrak di klubnya yang akan berakhir pada Juni 2025 ini. Sekaligus daftar tadi adalah pemain yang jarang mendapatkan menit bermain untuk saat ini di tim utama.